Curah hujan tinggi mulai terjadi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, yang tentu menjadi dampak luar biasa bagi sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Sehingga sebagai upaya mengatasi kembali terjadinya permasalahan banjir, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan menghimbau sesuai arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk terus melakukan pemantauan intensif bagi lahan padi maupun perkebunan. Apa sih buahnya dan potensi? Curah hujan tinggi mulai terjadi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Hal ini tentu menjadi dampak luar biasa bagi sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Mencontoh dari terjadi musibah banjir pada awal tahun 2021 lalu, hampir 50% sektor pertanian terkena imbasnya lantaran banyaknya lahan padi dan perkebunan rusak dan gagal panen. Sehingga sebagai upaya mengatasi kembali terjadinya permasalahan banjir yang mulai melanda sebagian daerah di Kalimantan Selatan selama beberapa minggu ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota sesuai arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan bahwa untuk terus melakukan pemantauan intensif bagi lahan padi maupun perkebunan. Jika lahan ada yang mulai terendam banjir, maka pihak petani bisa langsung melakukan konfirmasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga akan ikut membantu. Demikian dipadahkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan Syamsir Rahman wayah ditakuni Prima TV Baisukan Selasa 16 November 2021. Menurut Syamsir Rahman, kondisi ini harus segera diatasi, yaitu dengan mengeruk sungai-sungai ada di sekitar lahan pengerukan irigasi serta saluran lainnya. Sedangkan untuk daerah sentral Bani, ujar Syamsir Rahman, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan telah menyiapkan pompa gerakan pengendalian yang nantinya bertugas untuk melakukan penyedotan banyu di lahan-lahan yang mengalami banjir. Sementara itu, untuk sentral pertanaman pihaknya kada terlalu khawatir mengingat wayah ini petani kadada melakukan penanaman berbagai jenis buah dan sayur, sehingga hanya sekitar 30-40 hektar saja lahan tanaman buah dan sayur yang sedang berlangsung wayah ini. Di sini memang harus segera diatasi, terutama pengerukan sungai-sungai, pengerukan irigasi, saluran tersier, saluran sekunder, kemudian saluran cacing. Nah, itu harus dilakukan. Nah, untuk yang daerah-daerah sentral tadi, kita sudah menyiapkan pompa-pompa. Gerdau namanya gerakan pengendalian maupun pasukan alat-alat kita itu sudah saya siapkan. Nah, surat-surat dari Pak Gubernur kepada Bupati Wali Kota untuk segera antisipasi juga sudah kita sampaikan. Nah, jadi saya berharap ini tidak cepat berlalu, mungkin sekitar bulan Desember itu curah hujan. Untuk pertanaman kita memang tidak terlalu banyak tanaman sekarang, karena petani sudah tahu persis dan sudah kita sosialisasikan. Hanya kurang lebih sekitar 30-40 ribu hektar saja.